begitu ya Ibu ya. Yang alhamdulillah saat ini kita sudah apa namanya mengikuti perkembangan zaman. Ini salah satu bentuk inovasi. Kalau dulu kita mengadakan webinarnya dalam bentuk offline gitu ya, dalam bentuk luring. Nah sekarang tanpa batas ya Bapak Ibu yang berada di Ogan, Komering Hulu Selatan pun bisa melakukan kegiatan dan diikuti oleh seluruh guru-guru hebat di pelosok negeri ini untuk mendengarkan praktek baik yang Bapak Ibu akan berikan hari ini. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Marta Johnson, Ketua MGMP Biologi Kabupaten Oku Selatan yang telah menyampaikan di hadapan kita tadi ya, sudah memberikan motivasi juga bagi Bapak Ibu. Sorry, nggak ada Bapaknya ya. Ibu-ibu ini, ibu-ibu semua. Ibu-ibu calon ya, kalau bisa saya bilang itu calon duta teknologi, walaupun mungkin masih belum lima besar, namun Bapak Ibu sebagai sahabat teknologi itu sudah mendekati begitu ya, sudah 30 besar itu sudah mendekati menjadi ke lima besar dan tentu saja sudah barang pasti gitu ya. Salah satu dari Bapak Ibu yang 30 orang ini akan menjadi duta teknologi di tahun 2024 per masing-masing provinsinya begitu. Kemudian yang juga saya hormati ibu-ibu narasumber, ibu-ibu keren kita, sahabat teknologi Provinsi Sumatera Barat 2024 ada Ibu Aflili Sari dan juga Ibu Dian Anggriati, sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan 2024 dan kita dibersamai juga oleh Ibu Elia Soeharti selaku moderator. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Nggak ada Bapaknya lagi ya. Saya keceplosan Bapak Ibu terus. Saya mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang telah sampai pada tahap ini, yang sudah menjadi pemenang ya. 30 besar itu saya bilang sih udah pemenang begitu ya. Artinya ibu-ibu, Ibu Aflilisari dan Ibu Dian Anggriati telah mampu nih sesuai dengan judulnya melakukan inovasi pembelajaran berbasis teknologi dalam kurikulum Merdeka. Nah, artinya cocok sekali ibu-ibu yang berdua ini melakukan praktik baik, berbagi praktik baik, cocok sekali. Dikatakan cocok kenapa? Karena memang sudah diakui secara nasional bahwa beliau berdua ini telah berhasil gitu ya, berhasil melalui beberapa level, mulai dari level 1, 2, dan 3, sampai akhirnya berada di level 4 dan bisa melakukan praktik berbagi praktik baik ini begitu ya. Dan Bapak Ibu semua peserta yang ada di ruangan Zoom kita hari ini, baik dari peserta NGIP Biologi Oku Selatan ataupun Bapak Ibu guru lainnya yang berada di Indonesia, eh, sesuai dengan judul webinar berbagi praktik baik yang diberikan oleh ibu-ibu narasumber kece kita pada malam hari ini, itu adalah inovasi pembelajaran berbasis teknologi dalam kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kata-kata inovasi begitu ya, inovasi itu apa ya gitu kan? Inovasi itu menemukan hal baru gitu Pak Ibu ya. Menemukan suatu hal yang baru atau inovasi itu juga bisa kita artikan melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain gitu dan sebagainya. Nah, ini praktik baik yang nanti insya Allah akan disebarkan oleh ibu-ibu sahabat teknologi 2024 ini berarti ada kebaruan yang diangkat. Nah, nanti Bapak Ibu yang berada di ruangan Zoom ini beruntung sekali malam ini bisa dibersamai oleh dua orang narasumber hebat kita gitu ya. Karena tujuannya apa nanti biar kita semua bisa mengikuti sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya. Dan juga kita juga sudah dengar lama sekali ini pepatah lama, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Jadi jangan nanti kita sampai mendidik dengan cara kita dididik oleh guru kita pada saat zaman dulu kala. Nah, itu berarti kita tidak berinovasi. Padahal inovasi pembelajaran di era digital itu merubah cara belajar dan juga merubah cara mengajar. Nah, pemanfaatan teknologi tentu saja menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, efektif, dan juga menyenangkan bagi murid-murid kita, Bapak Ibu. Nah, tentu saja dalam menghadapi pembelajaran di abad 21 itu, tentu saja guru-guru memiliki tantangan juga ya untuk melakukan inovasi ini. Tidak semudah yang diucapkan, begitu Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana cara mengajar dengan teknologi tersebut, bagaimana cara mengajar dengan pandangan baru tentang kemampuan, tentang kompetensi, gitu.
kemudian bagaimana cara kita mengajar dan tentang pembelajaran yang aktif begitu ya. Bagaimana untuk kita mengetahui konstruksi makna pembelajaran itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita mengajar dalam masyarakat multikultural yang hari ini tentu saja di hadapan kita bahkan di lingkungan terdekat kita juga sudah semuanya sudah serba ini ya, serba berkebinekaan global ya seperti yang kita ketahui dalam profil pelajar Pancasila gitu. Jadi hal-hal itu jangan sampai menjadi mm, pematah semangat ya. Tapi hal-hal itu harusnya menjadi tantangan untuk kita mengajar di abad 21 ini dan membuat kita berpikir inovasi apa sih yang harus saya lakukan, inovasi apa sih yang harus saya ciptakan biar pembelajarannya menjadi menyenangkan begitu. Nah, tentu saja banyak sekali tantangan, peluang juga banyak sekali untuk menghadapi pembelajaran di abad 21 ini Bapak Ibu ya. Mulai dari akses teknologi nih. Akses teknologi itu mungkin kesenjangan akses teknologi yang dapat menghambat partisipasi dalam pembelajaran digital. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sahabat teknologi hari ini harus mampu mensiasati gitu ya. Ada yang tempatnya seperti yang disampaikan Pak Johan tadi, Pak Johnson tadi, Bapak Ketua MGMP kita, ada tempat yang tidak bersinyal atau mungkin posisi yang tidak bagus gitu ya, tidak yang blank spot begitu. Ya bagaimana caranya sahabat teknologi membawa inovasi baru ke dalam kelasnya begitu. Karena akses teknologi ini juga ada kesenjangan ya, tidak semuanya sama seperti di kota-kota besar gitu. Dan yang lainnya juga bagaimana Bapak Ibu sahabat teknologi ini mampu menghadirkan kemampuan keterampilan digital yang mumpuni gitu. Sehingga nanti akhirnya guru dan siswa itu memiliki frekuensi yang sama ya, frekuensinya sama untuk memanfaatkan teknologi secara lebih efektif gitu. Dan juga tentu saja Bapak Ibu sahabat teknologi ini juga akan nanti memperlihatkan bagaimana konten-konten digital yang lebih berkualitas untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita di murid kita di sekolah. Dan tentu saja terakhir nanti akan ada efisiensi dan efektivitas yang terjadi jika teknologi digunakan semaksimal mungkin gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti tantangan-tantangan itu membuat kita patah arah, patah semangat, tapi jadikanlah itu sebagai peluang bagaimana kita mengambil change gitu ya, agar nanti inovasi-inovasi baru muncul, kemudian nanti Bapak Ibu semuanya sambil berjalan, kegiatan pembatik level 4 ini tentu saja akan membuka cakrawala kita karena banyak sekali informasi-informasi baru yang akan disampaikan oleh para sahabat teknologi mengenai inovasi yang dilakukannya di dalam kelas. Beruntung sekali Bapak Ibu saat ini difasilitasi oleh MGMP Biologi ini ya, akhirnya bisa mendengarkan secara langsung bagaimana sih inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kita sahabat teknologi. Sekali lagi bangga dan salut buat teman-teman sahabat teknologi dan juga terima kasih kepada MGMP Biologi yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya harapkan Bapak Ibu akan banyak mendapatkan informasi yang apa namanya yang bisa langsung diaplikasikan, yang aplikatif ya, yang bisa langsung diaplikasikan nanti gitu. Saya berharap kegiatan kita pada malam hari ini, walaupun webinar kita secara daring, tidak mengurangi khidmatnya acara kita, tidak mengurangi fokusnya, Bapak Ibu untuk bisa mendengarkan praktik baik di kegiatan kita kali ini. Baik, karena tadi saya diminta untuk membuka secara resmi begitu ya, Ibu Moderator. Jadi dengan melalui kegiatan inovasi yang tadi kita sampaikan tadi ya, mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi terbuka pikirannya gitu ya, dan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan hari ini akan menjadi langkah awal Bapak Ibu untuk bisa menjadi guru yang lebih inovatif lagi begitu. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan buka kegiatan webinar berbagi praktik baik bersama sahabat teknologi Provinsi Sumatera Barat dan sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kegiatan sudah kita buka dan kita serahkan kepada narasumber kita untuk sepenuhnya berbagi praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di sekolahnya dan siap-siap Bapak Ibu kita adopsi mana yang bagus dan kita akan ATM gitu ya mana yang perlu apa namanya perlu disesuaikan dengan kondisi kita. Baik, itu saja Ibu moderator kita, Ibu Elia. Terima kasih atas kesempatannya.
dan semangat untuk Bapak Ibu semua peserta di ruangan Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ike Fitriwardani yang telah membuka acara webinar pada malam hari ini dan juga telah memberikan banyak sekali motivasi bagi kami di sini bahwa sebenarnya akan banyak sekali ilmu yang kami peroleh dari kegiatan malam hari ini. Betul sekali ya Ibu, kita sangat perlu untuk memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik karena saat siswa terlibat dan tertarik, disitulah pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Baik Bapak Ibu, guru hebat dan narasumber hebat pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada malam hari ini setelah tadi dibuka oleh Ibu Ike Fitriwardani. Kita akan masuk pada paparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Anggriati SPD. Izinkan saya membacakan profil singkat dari Ibu Dian Anggriati. Ibu Dian Anggriati adalah guru matematika, mohon maaf, guru mata pelajaran matematika SMA Negeri 1 Buat Pemacah. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris MGMP Matematika SMA Kabupaten Oku Selatan. Selain itu, beliau juga tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bendahara umum. Dan saat ini beliau sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku Selatan. Dan sekarang beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Baik Ibu Dian, waktu sepenuhnya untuk saat ini kami berikan kepada Bu Dian untuk mengimbaskan praktik baiknya kepada kami guru-guru yang ada di dalam ruang virtual ini. Kepada Bu Dian, dipersilakan. Terima kasih Bu Elia dan terima kasih untuk Ibu Ike atas motivasinya untuk kami para sahabat teknologi di tahun 2024 ini. Izinkan kami Bapak Ibu Mohon untuk izin Bu Dian, mohon maaf menyela sebentar. Iya Ibu Ike, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah mau bergabung di ruang virtual ini, sudah mau bergabung dalam MGMP Biologi. Semoga kedepannya kita masih bisa bekerja sama lagi ya. Baik Ibu, Ibu, terima kasih ya Ibu. terima kasih. Iya Ibu, terima Silakan kasih. Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ike. Waalaikumsalam. Izin live ya Bapak Ibu ya. Oh, mohon izin Bu Ike. Mohon izin Bu Ike, mohon maaf Bu Dian. Iya. Bapak Ibu boleh kita berfoto dulu? Iya, dokumentasi Ibu, saya lupa. Dokumentasi ya. Iya. Kebetulan Mohon lagi izin ada Bapak Ibu kegiatan semuanya lain boleh juga. mungkin open kameranya dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Gaya bebas, gaya Oh, sudah bebas. hadir di sini ada Duta Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Pak Randi Oktari. Terima kasih Bapak atas kedatangannya sudah Pak membersamai di sini. Sama-sama Bu Elia, mohon Halo maaf Pak kalau Randi. bisa masuk di tadi buat Bakumpu urang awak di Siko, Pak. Pak Randi. Kali ini keren ini Pak Selamat Randi. datang Ini Pak Iya, luar Randy. biasa ada ya Bu Pak Ike Randi. sama Bu Ya, Eni Aprisari ya. Iya, mau izin Keren saya Pak Randi ambil MGMP gambar Silakan lagi ya. lanjut biologinya Bu Pak Randi. Ike. Ya, Bu. Ya. Siap. Saya Lanjut Bu izin live Elia. ya Pak Randi nanti ya, karena ada kegiatan lain juga. Terima kasih Oke, Bu terima Ike. kasih Bu Ike. Sudah selesai saya terima ambil kasih Bu. dokumentasinya. Sama-sama Pak Marta. Izin Pak Marta. Udah Ya, Randi sekali izin. lagi terima kasih Bu Ike. Sama-sama Pak Marta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf Bu Dian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Dian. Oke, kita ulang ya Bapak Ibu. Oke, izinkan kami untuk berbagi praktik baik Bapak Ibu. Jadi di sini bukan hanya untuk mengajari, tetapi kami ini tugasnya di level 4 ini adalah untuk berbagi praktik baik yang telah kami implementasikan di pembelajaran kami di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi
Mohon izin Bapak Ibu guru hebat, izinkan kami untuk mempresentasikan apa yang ada di dalam batik ini. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah tampil Bu Dian. Oke. Di sini ada pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bersama multimedia pembelajaran. Jadi, saya angkat multimedia pembelajaran di tugas pembatik level 3 nanti, yang sudah saya implementasikan di tugas pembatik level 2. Jadi, saya membuat itu MPI, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi saya, izinkan kami Bu Dian untuk mohon izin. apa? Kenapa? L? Oh enggak Bu, silakan lanjut Bu. Izinkan saya untuk menampilkan dulu perkenalan 30 besar sahabat guru penggerak lagi. Sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Maaf ya Bapak Ibu. Oke. Kedengaran Ibu Elia suaranya? Tidak terdengar Ibu, mungkin boleh di stop share dulu, nanti klik juga share sound Bu. Mungkin boleh di stop share dulu Ibu, kemudian nanti baru share ulang lagi. Saya stop. Oke. Mohon izin Ibu Dian, mungkin Ya. di stop share dulu, nanti pada saat share ada bagian harus di checklist, di situ ada share sound-nya Bu. Oh gitu. Iya, Maaf sama ya kayak Bapak di Ibu. Jimit juga Bu. Nggak apa-apa kok Bu, sama kayak di Jimit, mungkin lupa tadi di checklist. Oke. Di bagian kanan Ibu. Di 24 Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau. Inilah 30 besar sahabat teknologi pembatik 2024 Provinsi Sumatera Selatan. Afriyadi M. SD Negeri 24 Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau. Ali Maksum, SD Permaun, Kota Palembang. Andika Rizky Perdana, SMP Permaun, Kota Palembang. Anissa Fadhilah, SMP Negeri 3 Pendopo, Kabupaten 4 Lawang. Arini Sucia, SMA IGS Palembang, Kota Palembang. David Hendrawan, SMK Negeri 1 Lahat, Kabupaten Lahat. Delvi Putrin, SD Negeri 184 Palembang, Kota Palembang. Dian Anggriati, SMA Negeri 1 Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan. Dian Perdana Putra, SMA Negeri Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Diki Jayandika, SMP Negeri Pulau Panggung, Kabupaten Musirawas. Elga Rupailisuf, SMA Negeri 1 Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Eni Mariati, SD Negeri 12 Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Ika Latifah, SMA Negeri 4 Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau. Ima Rahmawati, SLB Negeri Pembina Palembang, Kota Palembang. M. Riyanda, SMK Negeri 2 Palembang, Kota Palembang. Miftahul Khoiriyah, SMP Negeri 4 Tanah Abang,
Kabupaten Penukalabab Lematang Ilir. Mita Lilianti, SMK Negeri 2 Palembang, Kota Palembang. Nia Anjarona, SMA Negeri Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Nita Maulia, SMA Negeri 3 Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Maira Wahyuni, SD Negeri 74 Palembang, Kota Palembang. Nomidian, SD Negeri 74 Pagar Alam, Kota Pagar Alam. Nova Indasari, SD Negeri 12 Palembang, Kota Palembang. Rindi Ika Putri, SD Negeri 111 Palembang, Kota Palembang. Rizky Oktariana, SD Plus IGM, Kota Palembang. Rusna Ningsih, SD Negeri 01 Banuwayu, Kabupaten Oku Timur. Sri Rahayu, SD Negeri 1 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Sudi Manulang, SMP Negeri Besri Katon, Kabupaten Musirawas. Susanti, SMP Negeri 1 Lubai, Kabupaten Muaranim. Yulia Mirdaningsih, SMA Negeri 4 Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau. Zahra Mutia, SD Negeri 2 Tanjung Durian, Kabupaten Oku Selatan. Oke, Bapak Ibu, itu adalah 30 besar sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di sini saya sedikit untuk menjelaskan apa itu pembatik, Bapak Ibu. Jadi pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK, yaitu program peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, dan dinas pendidikan, kegiatan belajar, mengajar, dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran kolaboratif dan implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Peningkatan, maaf Bapak Ibu, stop, sebentar, maaf Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Peningkatan kompetensi STIK guru ini mengacu pada standar kompetensi TIK yang terdiri dari 4 level, yakni level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi dan berkolaborasi. Oke. Manfaat mengikuti pembatik ini Bapak Ibu, ada kompetensi meningkatkan, ada sertifikat, dan duta teknologi. Jadi untuk mencapai duta teknologi ini, kita harus meningkatkan kompetensi dulu Bapak Ibu. Di setiap levelnya akan dibagi sertifikat masing-masing, baik level 1, level 2, level 3, dan level 4. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami belajar dari bulan Juni Bapak Ibu. Jadi di situ di bulan Juni nanti ada pendaftaran, bulan Juli itu masuk ke level 1 Bapak Ibu. Level 2-nya itu di bulan Agustus. Itu implementasi, dan level ketiga itu di September, Bapak Ibu, itu kreasi, dan sekarang kami masuk ke level 4, Bapak Ibu, berbagi dan berkolaborasi. Nanti di bulan November itu adalah pengukuhan duta teknologi. Nah, apa itu duta teknologi, Bapak Ibu? Duta teknologi adalah pendidik yang berhasil menyelesaikan pembatik sampai level 4. Dan terpilih menjadi peserta terbaik di setiap provinsi. Jadi kami nanti setiap provinsi itu dipilih menjadi satu Bapak Ibu. Jadi sebelum dipilih menjadi duta teknologi, tahap ke-30 ada tahap lagi 5 besar Bapak Ibu. Jadi itulah singkat apa itu pembatik Bapak Ibu. Oke, di sini ada tugas level kami Bapak Ibu. Kami mengangkat judul Belajar Cinta Mama. Jadi dengan memanfaatkan teknologi, di mana belajar cinta mama itu artinya adalah cerdas, inovatif, terampil, matematika makin asik. Nah, latar belakang dari kami mengambil judul Belajar Cinta Mama itu ada berapa latar belakang ya Bapak Ibu. Yang pertama itu masih rendahnya literasi khususnya materi matematika sehingga pembelajaran berbasis teknologi yang memakai multimedia pembelajaran interaktif atau MPI diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan anak untuk berliterasi, khususnya bidang teknologi di dalam pembelajaran matematika, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah masih rendahnya percaya diri siswa akan kemampuan mereka dalam pembelajaran matematika. Jadi latar belakang kedua ini memang kami angkat karena pembelajaran matematika itu selama ini menakutkan untuk anak-anak, Bapak Ibu. Jadi kurangnya literasi dan percaya diri anak-anak untuk melakukan pembelajaran matematika itu menjadi latar belakang kami mengambil judul Belajar Cinta Mama. Oke, di sini ada alur STAR yang kami pakai, Bapak Ibu. Alur yang pertama itu situasi. Jadi karakteristik mayoritas siswa sudah memiliki Android dan tertarik dengan game. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan atau memanfaatkan apa itu situasi yang sekarang, Bapak Ibu? Karena anak-anak di zaman sekarang bangun tidur, mau tidur pun dia mencari itu namanya HP. Tujuan mereka adalah main game. Jadi untuk apa dan kita tidak manfaatkan bahwa situasi ini sangat diperlukan untuk kita melakukan pembelajaran itu inovatif, Bapak Ibu. Jadi situasi ini sangat menguntungkan bagi kita yang guru-guru harus berinovasi dalam pembelajaran, terutamanya pembelajaran matematika untuk kami. Oke, di situ ada T, di situ adalah tantangan. Yang pertama tantangannya adalah sebagian guru masih kurangnya motivasi untuk belajar hal baru dalam pembelajaran. Jadi guru-guru terutama mohon maaf guru-guru yang di SMA kami itu masih kurang motivasi Bapak Ibu untuk belajar hal baru dalam pembelajaran. Karena mereka sudah nyaman kata Ibu Ike tadi bahwa kita tidak boleh yang pembelajaran seperti dulu. Jadi adanya kurangnya motivasi untuk belajar hal baru. Jadi tantangannya di situ Bapak Ibu. Dan tantangan yang kedua adalah metode pembelajaran yang cenderung monoton sehingga siswa bosan belajar matematika. Mengapa dikatakan monoton? Karena pembelajaran matematika yang selama ini hanya memberikan materi, sebuah materi berupa rumus, perhitungan yang selama ini Bapak Ibu, jadi tidak ada hanya sebuah materi. Jadi anak-anak bosan dan menonton di situ. Pelajaran matematika lagi, pelajaran matematika lagi. Jadi dengan tantangan yang kedua ini kami berusaha menjadi pembelajaran inovatif, membuat media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar matematika. Dan tantangan yang ketiga di sini saya ambil atau saya dapatkan itu kebijakan sekolah tentang teknologi itu harus ditanggapi Bapak Ibu. Jadi guru-guru yang kreatif dan inovatif harus didukung oleh sekolah. Jadi kalau misalkan sayang sekali kalau misalkan guru-guru sudah berinovasi dan kreatif di situ tidak ada kebijakan sekolah untuk mendukung para guru-guru hebat tersebut. Terus tantangan yang keempat itu bagaimana membuat siswa menyenangi dan tertarik dalam pembelajaran matematika, terutama pembelajaran yang saya ajarkan Bapak Ibu. Oke, di situ ada A, di sini adalah aksi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif. Dan yang kedua menyediakan latihan soal interaktif, video tutorial, dan kuis dan yang menarik Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu alur R, itu refleksi, evaluasi hasil belajar siswa melalui kuis online atau tugas mandiri, guru dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Nah, di sini saya menggunakan Quizizz dan channel YouTube untuk membuat inovatif pembelajaran Bapak Ibu.
Oke, di sini ada implementasi dalam pembelajaran. Saya gunakan metode berdiferensiasi karena di situ ada pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baik untuk kita melakukan kelompok belajar siswa menggunakan MPI dan Quizzes di situ, Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, tahapan ketiga, ada tahapan di sini, ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu adalah kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu membuat kelompok belajar. Dan yang ketiga, merancang MPI dengan menggunakan aset-aset dari berbagai sumber, diantaranya Canva, Quizzes, channel YouTube, dan saya gunakan di sini untuk aplikasi MPI saya, Geniali, Bapak Ibu. Yang selama ini saya pakai Canva, beralih ke Geniali. Oke. Lanjut, Bapak Ibu. Di sini ada tahapan pelaksanaan. Jadi tahapan pelaksanaannya ada saya menyampaikan sebuah tujuan di situ, Bapak Ibu. Jadi saya buat slide pembelajaran di Canva, Bapak Ibu. Jadi saya hanya membacakan dan anak-anak melihat apa tujuan pembelajarannya di situ. Oke, di situ ada asesmen diagnosis. Saya memberikan bimbingan kepada anak-anak untuk masuk ke MPI dan Quizzes di situ, Bapak Ibu, untuk asesmen awal di situ. Jadi anak-anak jangan takut, Bapak Ibu. Kalau misalkan anak-anak kita kan ada berapa jenjang di situ ya. Ada rendah, ada tinggi, ada yang biasa-biasa saja. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus untuk mereka berdiskusi dalam pembelajaran matematika, Bapak Ibu. Dan di sini ada saya sampaikan slide pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya buat di Canva. Jadi anak-anak selain kita memberikan materi, Bapak Ibu, mereka menjawab dengan apa yang mereka tahu. Jadi ada pertanyaan pemantik yang saya buat di Canva, Bapak Ibu. Titik A itu terletak pada bidang ABCD. Misalkan. Lanjut, Bapak Ibu. Ada di situ, Bapak Ibu. Nah, selain tadi ada identifikasi kebutuhan siswa. Di sini anak-anak berinteraksi, Bapak Ibu, untuk menggunakan teknologinya seperti yang saya lakukan, asesmen awal, terus pertanyaan pemantik di Canva dan di Quizzes. Terus selain berinteraksi, mereka saling berdiskusi antar kelompoknya, Bapak Ibu. Jadi kelihatan di situ anak-anak antusias untuk belajar matematika, Bapak Ibu. Setelah melakukan itu, mereka presentasi apa yang mereka dapatkan, Bapak Ibu. Jadi tidak lagi yang namanya matematika itu menakutkan, Bapak Ibu, karena mereka menyenangkan pembelajaran yang kita sampaikan dengan menggunakan teknologi yang mereka pahami dan mereka sukai, karena game itu adalah salah satu modal awal kita untuk melakukan inovasi teknologi, Bapak Ibu. Nah, di sini ada refleksi bagaimana hasil dari pembelajaran saat ini atau yang sudah dilakukan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada dokumen pembelajaran yang sudah kami lakukan di dalam kelas.
Nah, di sini ada beberapa contoh praktik baik pemanfaatan pembuatan media pembelajaran. Ada aset di Canva, terus asetnya YouTube. Di situ ada quizzes dan media pembelajaran yang sudah saya buat di eh, channel kami, Bapak Ibu, channel Matematika Keluarga. Dan inilah bentuk atau contoh dari MPI kami, Bapak Ibu, yang lolos di level 4. Nah, dampak dari pembelajaran berbasis TIK itu, Bapak Ibu, yang pertama motivasi belajar meningkat. Jadi, proses belajar matematika itu meningkat ketika pembelajaran menjadi menyenangkan dan siswa akan lebih termotivasi untuk belajar mengekspor materi pembelajaran. Dan yang tak kalah pentingnya itu adalah Bapak Ibu, keterampilan abad 21 meningkat. Jadi pembelajaran berbasis TIK itu melatih siswa, Bapak Ibu, untuk memiliki keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, di sini saya tampilkan bukan hanya permainan kuisis Bapak Ibu, tetapi sudah pernah saya sampaikan dengan anak-anak, saya rancang media pembelajaran berupa ada permainan di situ, game, ular tangga Bapak Ibu, dan ludo di situ Bapak Ibu. Jadi anak-anak berinteraksi dengan teman kelompoknya bahwa pembelajaran matematika itu menyenangkan Bapak Ibu. Jadi ada permainan, ada pembelajaran di dalamnya Bapak Ibu. Ekspresi mereka yang menyenangkan itu membuat kita sangat berhasil dalam pembelajaran Bapak Ibu. Selain mereka menyenangi, dan kita ada rasa percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka Bapak Ibu. Jadi dampaknya sangat luar biasa untuk kita melakukan pembelajaran berbasis TIK. Oke, mungkin itu saja presentasi kami singkat, singkat kami. Di sini ada pesan, jangan takut untuk bereksperimen dengan teknologi baru. Inovasi adalah kunci keberhasilan dalam pembelajaran. Saya bisa, kamu bisa, kita hebat, Bapak Ibu. Mantap, luar biasa. Masih ada waktu, Ibu Elia? Masih, Bu Dian, saat ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit, Ibu. Oke, bisa saya izin Bapak Ibu yang meloloskan kami ke level 4, saya akan melihatkan MPI saya Bapak Ibu. Izinkan kami ya Bapak Ibu. Bu Dian, mohon izin, belum keluar suaranya, Bu. Saya stop. Sudah, Bu, sudah. Sudah, maaf, Bu, sudah tadi. Oke. Saya ulang ya Bapak Ibu. Oke, di sini unggulan MPI itu adalah Bapak Ibu, anak-anak bisa masuk ke slide-nya masing-masing, ke materi masing-masing, setelah kita kasih clue di situ Bapak Ibu. Jadi silakan klik tombol di samping, silakan klik tombol di atas. Jadi anak-anak berinteraksi di situ Bapak Ibu. Selamat datang di Belajar Cinta Mama bersama Ibu Dian Anggriati SPD. Tekan tombol mulai ya. Jadi saya selipkan di sini Bapak Ibu ada audio dari suara saya. Itu menunjukkan bahwa kita masuk ke pembelajaran Cinta Mama. Itu silakan kalian mulai. Jadi kita di sini nanti anak-anak menekan tombol mulai Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran hari ini
Nah, di Siswa sini ada dapat tujuan mengetahui pembelajaran. kedudukan sebuah titik terhadap garis dan bidang. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dua garis sejajar, bersilang, dan berpotongan. Yuk, pilih menu pembelajaran. Jangan lupa intip info penggunaan. Oke, jadi anak-anak selain bisa mendengarkan audio kita, mereka mencoba-coba bahwa oh ada intip di sini. Jadi anak-anak bisa Gunakan mengetahui tombol-tombol tombol-tombol yang ada pada ada di MPI, dalam MPI, baik itu home, next, back, dan info penggunaan. Tujuan pembelajaran hari ini, Nah, di silakan sini klik menu yang saya diinginkan. tampilkan Pendahuluan, ada 6, mulai belajar, Bapak video, Ibu, ada ayo ujian, pendahuluan, referensi, mulai belajar, video, ayo ujian, referensi, dan pengembang. Nah, di sini anak-anak bisa melakukan interaksi sendiri, Bapak Ibu, tanpa kita beritahu atau kita paksakan harus belajar apa. Jadi, anak-anak bisa memilih sendiri, Bapak Ibu. Boleh mereka memilih pendahuluan dulu, boleh. Boleh langsung loncat ke ayo ujian, boleh. Jadi, anak-anak tidak dipaksakan untuk selama ini kita paksakan, ayo anak-anak kita belajar, ayo anak-anak kita ujian. Jadi di dalam video pembelajaran yang kami atau MPI ini yang kami munculkan, anak-anak bisa memilih sendiri Bapak Ibu bahwa tidak ada paksaan di dalam pembelajaran. Jadi mereka bisa memilih sendiri pembelajarannya. Bisa mulai belajar di situ. Jadi anak-anak tidak dipaksakan untuk belajar sesuai dengan kita. Dia menyesuaikan sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini saya beri materi dalam kuisis di situ Bapak Ibu. Jadi MPI ini bisa kita tautkan ke kuisis dan aplikasi-aplikasi lainnya Bapak Ibu. Jadi bisa kita masukkan di situ. Nah, di sini adalah materi pembelajaran kami. Jadi anak-anak bisa melakukan pembelajaran sendiri Bapak Ibu. Itulah keuntungan MPI. Jadi tanpa kita beritahu, mereka mempelajari atau memilih pelajarannya sendiri. Oke, lanjut. Silakan klik menu yang diinginkan. Di sini ada video pembelajaran. Saya masukkan di channel YouTube. Ada pembelajaran, contoh soal di situ. Nah, jadi anak-anak pagi. harus dia Ketemu kembali misalkan dengan ini Bu Emil di sini. Kali ini waktunya kita akan begitu bicara panjang. tentang Jadi kedudukan. bisa dia loncat ke sana di sini atau kita Semangat misalkan pagi. mereka nanti Ketemu stop kembali dulu. dengan Nah, bisa. Bu Lanjut Emil lagi di bisa. sini. Jadi Kali ini anak-anak kita tidak akan bicara dipaksakan di tentang sini Bapak kedudukan Ibu. titik, garis, dan bidang. Kita akan melihat kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Kita lihat ini. Nah, titik A dikatakan terletak pada Jadi garis memang G teknologi karena ini membantu kita Bapak garis G Ibu melalui di dalam titik pembelajaran. A. Kemudian dikatakan titik terletak di luar garis. Kita lihat ini. Jadi mereka Titik bisa C mengulang dikatakan video terletak di yang kita sematkan luar di dalam garis MPI H. Bapak Ibu. Terus Silakan ada klik ujian. menu yang Ayo diinginkan. ujian. Nah, di sini enaknya MPI, kenapa saya memakai Quizzes, itu karena anak-anak tertarik dengan game Bapak Ibu. Jadi saya masukkan di situ, ayo belajarnya. Jadi ujian anak-anak itu menyenangkan Bapak Ibu. Dan kita tidak susah-susah lagi Bapak Ibu untuk memeriksa hasil ulangan mereka, karena setelah mereka selesai ujian nilainya sudah kita dapatkan Bapak Ibu dari kuisis kita. Sekarang kita ada salah, ada benar, itu kelihatan Bapak Ibu. Nah, ada ekspresi-ekspresi wajah di situ Bapak Ibu. Jadi anak-anak belajarnya ada
keceriaan di situ ada Silakan klik menu tantangannya yang Bapak Ibu. diinginkan. Nah, jangan lupa untuk MPI itu harus ada referensi dan pengembang Bapak Ibu. Referensinya daftar isi pustaka kita, apa-apa yang sudah kita ambil di situ, baik YouTube-nya kita cantumkan, Quiziznya, buku paket apa yang kita ambil di situ, dan media-media apa yang kita pakai di situ Bapak Ibu. Dan jangan lupa Silakan klik ada menu yang pengembang di diinginkan. situ. Di MPI kita apa namanya legal Bapak Ibu. Memang benar-benar hasil dari kita pengembangnya. Kita munculkan di situ Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari MPI yang kami tampilkan di tugas level 4. Terima kasih Bu Elia. Iya, terima kasih Bu Dian atas berbagi praktik baiknya dalam pembelajaran, luar biasa ya Bu. Di sini terlihat bahwa Ibu banyak sekali memanfaatkan platform-platform digital yang mungkin sekarang banyak digandrungi ya Bu ya, dan juga menarik perhatian anak-anak dalam pembelajaran. Di sini ada quizzes yang mungkin sudah banyak Bapak Ibu di sini yang tahu dan mungkin sudah pernah menggunakannya juga. Lalu ada di sini Canva yang mungkin sudah hampir semua kita itu menggunakan karena kita juga punya akun belajar ID yang bisa membuat kita memiliki Canva Pro gitu ya. Lalu ada juga platform YouTube yang digunakan sebagai sumber belajar, dan yang menarik buat saya di sini ada Geniali. Mungkin nanti di lain kesempatan boleh ya Bu berbagi untuk bagaimana sih pemanfaatan platform Geniali ini dalam pembuatan MPI gitu ya. Sehingga nanti mungkin Oke, bisa membuka semangat teman-teman yang hadir di ruang virtual ini tahun depan mungkin mau bergabung untuk mencoba mengikuti pembatik terinspirasi dari apa yang sudah Budian tampilkan pada malam hari ini. Terima kasih siap. Budian atas paparannya. Baiklah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah punya banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Budian, tapi akan lebih baik sekali kalau kita dengarkan terlebih dahulu paparan materi dari narasumber kita yang kedua, yang datang jauh dari Sumatera Barat. Ini ada Ibu Aflilisari Unisari. Selamat datang di Bumi Serasan Seandanan di Oku Selatan. Ya, terima Iya, kasih Bu Eli alhamdulillah ya. sudah mengizinkan saya berbagi malam ini. Iya, Ibu, kami harusnya berterima kasih karena Ibu sudah mau bergabung di virtual meet ini membersamai kami untuk berbagi praktik baik Ibu selama Ibu mengikuti pembatik di tahun 2024 ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan membacakan sedikit tentang biodata dari Ibu Aflilisari yang kemarin bilang cukup panggil saya Sari. Ya, baik. Ini paparan materi kita yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Aflilisari, sarjana pendidikan Magister Komputer. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 2 Gunung Talang, Provinsi Sumatera Barat. Beliau sendiri sudah menempuh pendidikan S1 pendidikan kimia di Universitas Negeri Padang pada tahun 2003 sampai 2007. Oh, kita seangkatan berarti Ibu. Lalu S2-nya sendiri beliau mengambil Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia pada tahun 2022 sampai 2024. Beliau ini memiliki segudang prestasi diantaranya yaitu merupakan guru duta Kanva Indonesia Angkatan 2, lalu 5 besar duta teknologi Kemendikbud tahun 2022. Kalau tidak salah kemarin runner up ya Bu ya, barengan sama Pak Randi ya Bu ya, di tahun 2022. Kemudian juga Google Master Trainer level 1, mentor Google Master Trainer, kemudian Microsoft Certified Educator tahun 2023, CNS BPB gelombang 3, lalu pengurus Komet Wilayah Riau tahun aksi 2023, Wardah Inspiring Teacher 2023, dan beliau juga adalah guru penggerak Angkatan 8. Wah, banyak sekali ternyata prestasi dari Ibu Sari ini, di mana di sini beliau mengatakan hobinya adalah membaca, traveling, dan wisata kuliner. Dan beliau bisa dihubungi pada beberapa akun media sosial beliau, ada di Facebook, lalu ada di Instagram, di YouTube, dan juga di apa ya Bu satu ini dengan nama yang sama dengan nama beliau yaitu Aflilisari. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mengefektifkan waktu pada malam hari ini kita akan langsung saja pada paparan materi pada narasumber hebat kita yang kedua yang datang dari Sumatera Barat.
kepada Ibu Afilisari, kepada Unisari, waktu seluas-luasnya kami berikan, kami persilahkan. Terima kasih Bu Eli. Sebelum saya mulai, saya mau tahu dulu nih berapa menit ya untuk pemaparannya. Mohon izin Ibu, kurang lebih 30 menit. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dari Opus Malam, Selatan Ibu. yang Malam, ya Ibu. malam Bapak Ibu Selamat dari Opus malam. Selatan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya baru dengar namanya itu kemarin pas kami technical meeting sama Bu Eli. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti benar-benar sampai di Opus Selatan gitu ya Bapak Ibu. Amin, Amin. amin. Siap. Tunggu, Bu ya, Siap. siap. Ya. Yang Tunggu, Bu. terhormat Bapak Ketua GMP Biologi Opus Selatan, Bapak Martha Johnson. Lalu yang terhormat juga ada Pak Randi selaku Duta Teknologi Sumatera Selatan tahun 2023. Sama-sama. Tadi Bu Eli, ya Pak Randi, jumpa lagi. Tadi Bu Eli buka dengan pantun, izinkan saya juga menyambut dengan pantun Bapak Ibu. Jangan lupa cakepnya, boleh juga ketik di kolom chat, silakan. Berjumpa di dunia maya, menimba Cakep. ilmu tanpa batas. Cakep. Cakep. Mari berbagi dan berdaya, semangat belajar tak pernah lepas. Mantap. Luar biasa. Biar pantunnya jadi 2, satu lagi boleh ya Bapak Ibu. Boleh. Mantap. Boleh. Dari Padang ke Palembang, ada Bu Eli Cakep. dan Bu Dian. Dengan belajar, ilmu kita berkembang, memanfaatkan teknologi untuk masa depan. Cakep. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Sebenarnya saya agak grogi karena penampilan Bu Dian tadi itu sangat all out gitu ya, sangat bagus. Jadi saya ini izin membagikan salah satu praktik baik saya di kelas. Jadi ini bukan tentang praktik baik saya lolos ke level 3, tapi praktik baik pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan Canva. Nanti kalau ada waktu saya izin juga sedikit nanti saya buat MPI juga untuk level 3-nya. Tapi itu rasa kurang percaya diri saya Bapak Ibu karena saya tahu bahwa sekarang itu berseliweran MPI, semua sahabat teknologi itu sedang sibuk berbagi, jadi saya mau mencoba berbagi hal lain gitu Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, ini adalah salah satu pembelajaran saya di kelas, yaitu penggunaan LKPD interaktif dengan Canva. Sudah muncul layarnya Bapak Ibu ya? Sudah Bu, sudah sangat jelas. Nah, baik. Nah, untuk sesi pemanasan dulu Bapak Ibu. Nah, silakan ketik di kolom chat nih. Apa yang Bapak Ibu lihat perbedaan dari 2 gambar ini. Nah, sebagai info, gambar ini saya buat menghasilkan dari AI-nya Canva, penghasil gambar di Canva. Jadi karena saya mau berbagi di daerah Sumatera Selatan, jadi saya cari yang rasanya ada tarian daerah Sumatera Selatan. Saya nggak tahu apakah ini tepat atau tidak menggambarkan pakaian tariannya gitu Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan ada kemiripan. Jadi Ibu Ellen bilangnya peci dan anting ya, mantap, masih fokus berarti ya. Ibu Zahra Hayati warna kopiah, oke. Ibu Diana Rizka bilangnya anting penari depan dan peci, oke. Penutup kepala ada yang kuning dan merah, cahaya di belakang. Oh, wah, semua masih fokus ya Bapak Ibu ya. Jadi keren-keren semua anggota MGMP Biologi Opus Selatan ini walaupun sudah malam, tapi masih semangat dan masih fokus semua. Baik, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini ada anting, lalu ada lampunya yang berbeda. Semua didapat tadi ya oleh para peserta semua. Lalu warna peci berbeda dan ini saya hilangkan ikat pinggangnya. Di sini ada ikat pinggang.
Lalu ini ada gelang. Nah, ini tidak pakai gelang. Ini saya buat di Canva, Bapak Ibu. Jadi saya berikan prompt di penghasil gambar Canva untuk tarian Melayu gitu ya. Berdasarkan gambar ini, lalu saya hapus beberapa bagian yang ingin saya hilangkan. Nah, peci ini juga saya ganti warnanya dengan menggunakan AI di Canva. Jadi kita tangkap pecinya lalu ubah warna. Nah, itu bisa kita dengan mengekspor Canva, Bapak Ibu. Nah, saya lanjut. Apa latar belakang saya menggunakan LKPD interaktif di Canva ini? Karena saya adalah guru kimia, mungkin Bapak Ibu juga guru biologi, kita sama-sama guru IPA itu, kita sering mengadakan praktikum gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya LKPD itu di print out, lalu siswa menjawab di sana, lalu setelah itu kalau ada foto di print lagi, ditempel gitu ya. Lalu nanti kalau mau presentasi, nah siswa harus memindahkan lagi ke PowerPoint. Nah itu tidak efektif dan rasanya cukup ribet dan siswa juga tidak semangat mengerjakan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu yang saya coba adalah membuat LKPD interaktif di Canva. Nah, tujuannya adalah yang pertama memfasilitasi pembelajaran aktif. Jadi dengan LKPD interaktif ini, siswa aktif mengerjakan, jadi mereka langsung bekerja di handphone. Kalau ada gambar, ada video yang harus direkam, nah mereka aktif langsung. Lalu yang kedua menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi siswa kita adalah siswa Gen Z yang keseharian mereka itu dengan teknologi, dengan memegang handphone sehari-hari. Jadi mereka terbiasa mengerjakan pekerjaan kalau dengan menggunakan teknologi di keseharian mereka. Nah, jadi saya upayakan menciptakan LKPD yang cocok dengan karakteristik siswa. Nah, berikutnya adalah meningkatkan pemahaman konsep. Dengan bantuan LKPD ya, tentu siswa akan lebih mudah memahami konsep yang ingin kita sampaikan atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, lalu mengembangkan keterampilan. Jadi siswa kita akan punya keterampilan, walaupun kadang-kadang siswa itu keseharian dengan gadget Bapak Ibu, tapi tidak semua juga mahir untuk menggunakan Canva ini. Jadi ketika mau upload foto, mau upload video, nah itu perlu difasilitasi lagi. Kebanyakan mereka itu menggunakan HP-nya itu untuk sosial media. Mungkin seperti sudah dibahas Budian tadi juga bahwa di sana peluang kita sebagai guru masuk bagaimana agar teknologi yang mereka gunakan itu juga bermanfaat untuk hal yang positif. Nah, salah satunya dengan kita memanfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Nah, ciri-ciri LKPD yang baik itu adalah yang pertama relevan. Tentu kita harus menyiapkan LKPD yang sesuai antara isi LKPD dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Dan tentu juga kita harus memikirkan bagaimana tujuan pembelajaran tersebut bisa dipahami oleh siswa dengan menggunakan LKPD yang sudah kita siapkan tersebut. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah jelas dan terstruktur. Jadi apapun perintah di dalam LKPD itu bisa dipahami dengan jelas oleh siswa dan terstruktur mulai dari langkah per langkah gitu. Lalu berikutnya memvariasikan aktivitas. Nah, jadi siswa kita menggunakan LKPD itu bisa bervariasi gitu ya. Jadi siswa saya dibagi per kelompok itu mereka juga berkolaborasi. Jadi ada yang ngambil video, ada yang ngambil foto, ada yang mengerjakan praktikumnya, ada yang mengisi LKPD-nya. Jadi mereka semua berkolaborasi dan terlibat aktif dalam kelompoknya. Yang tidak kalah penting juga adalah LKPD-nya harus menarik. Nah, salah satu kelebihan Canva adalah
banyak terdapat elemen-elemen yang menarik yang bisa membuat tampilan LKPD kita juga lebih hidup gitu ya, warna-warnanya sangat banyak disediakan, lalu simbol-simbol, ada apapun yang kita butuhkan itu di Canva ada untuk elemen-elemen, untuk simbol kimia juga. Nah, itu sangat mudah di Canva kita dapatkan. Yang berikutnya LKPD yang baik itu adalah memfasilitasi diskusi. Jadi siswa ketika mengisi LKPD tidak hanya sendiri, tapi mereka diskusi, berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Nah, jadi beberapa contoh LKPD yang bisa kita hasilkan antara lain ini untuk bahasa Indonesia biasanya menganalisis teks bacaan. Nah, ini yang saya cobakan Bapak Ibu melakukan percobaan sederhana dan mencatat hasil pengamatan. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa juga membuat LKPD jenis yang lain, seperti membuat grafik, mendesain produk, atau bermain peran atau simulasi. Nah, yang saya bagikan hari ini adalah praktik baik saya melakukan percobaan sederhana dan mencatat hasil pengamatan langsung di Canva. Ini LKPD yang saya buat dengan mengambil template di Canva, Bapak Ibu. Jadi salah satu hal di Canva yang memudahkan guru itu adalah tersedia banyak template. Untuk LKPD ini sendiri lebih dari 10.000 template tersedia, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ada waktu saya izin spill sedikit tentang LKPD atau format-format LKPD yang ada di Canva. Nah, jadi saya rancang seperti ini Bapak Ibu. Satuan pendidikan, tingkatan, judul LKPD kita, reaksi redoks. Lalu ini gambar tabung reaksi. Kalau di kimia akrab dengan ini pipet tes tabung reaksi. Lalu nama kelompok dan anggota. Nah, kalau siswa mau menambahkan foto mereka itu sangat dibolehkan. Nah, lalu sebenarnya ini ada beberapa aktivitas di LKPD, cuma ini saya potong. Di aktivitas 1 itu reaksi redoks antara vitamin C dan betadine. Nah, ada tujuannya, lalu alat dan bahan yang disiapkan siswa ini kita buatkan di LKPD, lalu prosedur kerja ini normal Bapak Ibu. Nah, tabel pengamatan ini bisa langsung diisi siswa di sini. Nah, jadi tabel pengamatan itu sampelnya gelas 1, perlakuannya air ditambah betadine. Nah, gelas 2, perlakuannya air ditambah betadine tambah vitamin C. Di sini sudah dijelaskan prosedur kerja bahwa masing-masing gelas ini sebelumnya diberi label dulu. Nah, jadi ketika siswa melakukan pengamatan, mereka langsung mengisi di tabel ini. Nah, tidak 2 kali kerja, tidak di kertas dulu baru pindahkan ke PowerPoint, tapi langsung di Canva-nya. Nah, lalu saya juga menyediakan kotak-kotak seperti ini untuk siswa memasukkan foto hasil pengamatan. Yang pertama ini foto gelas berisi air biasa. Nah, jadi dari LKPD ini siswa bisa langsung membandingkan warna yang muncul. Foto gelas berisi air tambah betadine, lalu nanti setelah ditambah vitamin C apa yang terjadi. Nah, selain ada foto, ada juga videonya. Ketika siswa mulai bekerja, itu mereka sudah mulai merekam video. Nah, jadi saya sediakan template untuk mereka memasukkan. Jadi, mereka juga dibuat nyaman dengan adanya LKPD seperti ini, dan mereka juga asik gitu ya bekerja sambil ada mengambil foto, mengambil video. Biasanya kalau praktikum itu malahan saya nyuruh mereka nyimpan HP biar fokus gitu ya. Nggak boleh pegang HP. Karena apa? Biasanya yang dilihat itu bukan tentang materi pelajaran, tapi mereka ngintip-ngintip sosial medianya. Tapi sekarang memang HP itu yang dimanfaatkan untuk mereka belajar. Untuk mereka bisa praktek di laboratorium. Jadi memang kita gunakan HP itu untuk pembelajaran.
Nah, lalu di sini saya siapkan pertanyaan dari hasil pengamatan yang mereka lakukan tadi. Saya berikan pertanyaan, nah langsung bisa isi di sini. Nah, jadi mereka biasanya bagi-bagi tugas, yang ngambil foto siapa, yang rekam video siapa. Nah, pertanyaan ini juga diisi oleh siapa, karena itu bisa kolaborasi. Di Canva bisa satu slide itu bisa sampai masuk 50 orang. Tapi kalau kelompok kami di kelas itu biasanya 5 sampai 6 orang. Jadi mereka langsung kolaborasi. Walaupun yang mengisi jawaban pertanyaannya satu orang, tapi mereka akan diskusi dulu. Nah, jawaban pertanyaannya dapatkan tentu dari hasil pengamatan mereka. Nah, ini beberapa foto siswa praktikum Bapak Ibu. Jadi ini sambil membaca petunjuk, mengisi tabel, lalu ini sambil ngambil foto juga. Nah, ini ngaduknya, jadi kolaborasi, kerjasama, lalu ini juga langsung difoto. Nah, ini kami praktikum reaksi redoks, jadi ini vitamin C dengan betadin, yang ini adalah cangkang telur dengan asam cuka, baklin. Nah, itu kimianya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, jadi saya tinggal bagikan sebagai tugas yang link LKPD yang sudah saya buat tadi itu, saya sudah buat kelas kimia di Canva saya. Ini tinggal bagikan ke kelas tersebut sebagai tugas. Jadi semua siswa bisa. Namun saya juga membebaskan kalau mereka mau akses dari satu akun temannya saja, nanti baru mereka kerjasama di sana juga saya bebaskan. Kalau memang masing-masing mau bekerja di akun masing-masing itu juga boleh. Nah, jadi seperti ini kira-kira tampilan di HP siswa Bapak Ibu. Ini ketika ini sudah kelas lain yang saya ambil, ini presentasi di kelas. Jadi sudah langsung presentasi dari LKPD tersebut saja, tidak membuat slide baru. Nah, seperti ini kita lihat sebentar Bapak Ibu. Nah, kalau di Canva itu muncul tulisan seperti tadi itu, Canva menyimpan otomatis desain Anda. Nah, jadi ketika siswa sudah mengakses ini, langsung masuk ke akun mereka. Nah, seperti itu. Jadi siswa saya sebagian ngambil video, sebagian ngambil foto, yang ini baca petunjuk praktikum. Nah, ini mencobakan. Nah, lalu hasil pengamatan langsung di input ke dalam tabel pengamatan. Nah, jadi tadi terlihat bahwa setelah ditambah vitamin C, warna larutan betadinnya jadi bening lagi. Nah, itu mereka langsung input. Nah, jadi apa manfaat yang saya rasakan dengan cara seperti ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa siswa tidak bekerja berulang-ulang. Ngisi LKPD dulu di kertas, lalu jawab pertanyaan di kertas juga, lalu memindahkan lagi ke slide presentasi. Nah,
itu membutuhkan waktu yang lama dan lalu juga seringkali lama nunggu hasil presentasi siswa itu Bapak Ibu karena kita harus sering-sering mengingatkan untuk tugasnya dipindahkan ke slide presentasi. Nah, itu bisa disingkat atau bisa dipermudah dengan cara seperti ini. Lalu yang kedua juga guru bisa langsung memantau pekerjaan siswa. Kita bisa langsung memantau siswa sudah sejauh apa mengerjakan LKPD-nya karena kita juga ada dalam sharing LKPD siswa tersebut Bapak Ibu. Nah, ini yang ketiga, kita sudah ikut menjaga kelestarian alam karena kita tidak perlu lagi menggunakan kertas. Yang keempat, siswa lebih nyaman bekerja karena menggunakan teknologi yang dekat dengan keseharian mereka. Jadi, memang kita manfaatkan siswa yang terbiasa menggunakan handphone di kehidupan mereka sehari-hari itu, kita gunakan juga untuk pembelajaran mereka. Gitu. Nah, ini sudah berakhir Bapak Ibu, jadi sudah. Apakah masih ada waktu Bu Eli? Masih Ibu, silakan kalau mau ditampilkan MPI-nya Ibu. Nah, saya sebenarnya mau cobakan gimana buatnya, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah bisa membuatnya. Saya hanya berbagi tentang bagaimana bisa memanfaatkan Canva salah satunya untuk kita bisa menciptakan LKPD yang interaktif dan mempermudah. Nah, saya izin spill sedikit tentang MPI yang saya buat. Saya langsung saja. Saya masih ada waktu sekitar 5 menit ya, Bu Elia. 8 menit, Ibu. Oh, 8 menit. Oke, langsung saja ke sini Bapak Ibu. Kalau dari awal ini panjang. Nah, ini saya izin sedikit kalau MPI itu memang menarik juga Bapak Ibu. Nah, suaranya masuk Beli? Mungkin belum Ibu, mungkin dicek list yang bagian share sound-nya, Bu. Mungkin Biasanya di stop kalau share pakai dulu. headset gitu. Jadi di semua tugas pembatik level 3 itu wajib menampilkan bumper pembatik seperti tadi itu Bapak Ibu. Lalu ini muncul di halaman awal MPI. Nah, saya membuat MPI itu tentang materi korosi. Korosi itu pelajaran kelas 12 SMA, masih bagian dari reaksi redox. Jadi di sini bisa klik tombol start. Nah, MPI saya ini saya kembangkan dengan menggunakan Articulate Storyline 3. Jadi sama seperti Ibu Dian tadi, saya juga ngambil aset-aset untuk MPI ini dari Canva Bapak Ibu. Karena apa? Di Canva itu tersedia elemen-elemen yang lengkap. Lalu seperti tombol ini, itu tombol home ini, tombol back-nya itu tersedia semua dengan tipe yang serupa. Jadi kita tinggal ambil satu paket gitu. Sekarang sudah masuk suaranya, Bu Eli? Belum Ibu, mohon maaf. Tapi tadi agak ada sedikit, cuma putus-putus. Saya ulang ya. Iya, mungkin boleh stop share dulu Ibu. Ya. Ada suaranya? Nah, ini masuk Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Ini lebih kurang sama ya, ada petunjuk huruf, ada petunjuk kan, lalu ini wajib referensi kita ambil dari nama saja dan ada pengembang biar dia jadi jelas waktu kita walaupun siapapun menggunakan tidak masalah, tapi di sini ada hambatan kita sebagai pengembang. Kita petunjuk
menjelaskan tombol-tombol navigasi untuk semua aset yang ada di FPI. Ada tombol home untuk memilih media, lalu ke kanan di buku berikutnya itu tombol ini. Maka kita akan lalu ini ada tujuan pembelajaran. Mohon izin Ibu, suaranya agak putus-putus ya Bu Sari ya. Mungkin Mungkin karena karena saya sambil berbenturan dengan membagi ini juga ya Bu ya. iya sambil Belajar karena di mana? ada suara dari MPI dan suara Ibu jadi dia berbenturan jadi putus-putus. Ya mungkin seperti itu. Jalan ya. Ini ada takaran beserta duduknya 15. Itu ada cerpen pembelajaran juga. Lalu ada profil semua yang kita masukkan. Bapak Ibu tadi yang pembelajaran. Ini setiap diklik itu ada suaranya. Kita kembali ke menu lagi. Nah, ini di materi saya masukkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya buat Halo. dengan Canva Bapak Ibu. Semangat Jadi, pagi Ananda semua. saya memasukkan Kali ini kita foto akan belajar berencana. mengenai Jadi, faktor suaranya penyebab bukan korosi suara dan saya, cara tapi pencegahannya. dari penghasil Silahkan suara disimak AI. baik-baik ya. Ini langsung bisa kita kerjakan di Canva. Jadi, Pernahkah tidak kamu perlu bertanya-tanya, kerjain di kenapa Canva. besi Sudah bisa ada berkarat? aplikasi yang mengintegrasikan Pernahkah kalian melihat jembatan besi seperti ini? Terlihat kuat dan kokoh, bukan? Nah, Sekarang coba kita perhatikan jembatan ini lebih dekat. Seiring berjalannya waktu, jadi kalau jembatan besi biasanya ini akan kesulitan mengalami perubahan. menjelaskan Muncullah proses titik-titik karat perkarasan yang kepada semakin siswa, lama nah, semakin ini banyak. bisa dengan cara memvisualisasi. Jika dibiarkan lebih lama, maka karat pada jembatan besi akan bertambah banyak. Kemudian akhirnya besi akan mengelupas dan keropos. Pada akhirnya jembatan besi yang terlihat kokoh akan roboh dan menjadi onggokan besi berkarat di tempat pembuangan sampah. Bagaimana proses terjadinya korosi? Mari kita lihat animasi berikut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur, namun ketika bertemu dengan oksigen dan air, besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah tahu bahwa besi yang berkarat mengalami reaksi kimia yaitu reaksi redoks ketika bereaksi dengan oksigen dan air. Bagaimana caranya agar korosi ini tidak terjadi? Kita bisa mencegahnya dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara melapisi permukaan jadi, logam dengan cat untuk mencegah selain kontak ada langsung suhu, dengan udara efek, dan kelembaban. Dengan cara ini besi akan terlindungi dari reaksi langsung dengan oksigen dan uap air sehingga korosi bisa dicegah. Cara yang kedua adalah dengan proses galvanisasi, yaitu melapisi logam besi dengan seng. Jadi nanti salah satu kelebihan karya tutorial ini kita bisa nama itu adalah ketika mengerjakan latihan bisa langsung ada skor gitu. Jadi kalau sesuatunya di atas target, nah itu saya kasih motivasi gambar menangnya. Kita coba yang Mohon izin Ibu, suaranya agak kurang jelas Bu. nggak ada suara dari FPI. Iya, karena tabrakan suara dari MPI-nya dari suara Ibu jadi kalah. Nggak usah ngomong
Nah, ketika berhasil gitu ya, ada gambar, emoticon, dan jempol seperti ini Bapak Ibu. Jadi skornya adalah 100, batas tuntas yang ditetapkan hanya 60. Nah, jadi siswa langsung tahu nilainya. Ketika diklik tombol X ini, itu ke bagian pengembang. Ada data kita. Lalu yang penting adalah referensi, kita ngambil dari mana saja, Nah, sepertinya saya cukup, Bu Eli. Saya kembalikan ke Bu Eli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bu Sari, sangat menarik sekali ya Bu apa yang dipaparkan barusan dari mulai LKPD yang berbasis Canva tadi, kemudian MPI-nya juga yang berbasis Canva ya Bu ya. Walaupun tadi agak sedikit kurang jelas suara, tapi kita bisa menangkap bagaimana proses penggunaan dari MPI Ibu sendiri. Dan saya sendiri tadi juga sangat tertarik ya Bu ya. Artinya di sini Ibu sudah meminta kepada siswa bahwa gurunya sudah berhenti mengatakan untuk serahkan tugas, tapi sudah mengatakan publikasikan tugas Anda dengan langsung memberikan link Canva berupa LKPD yang langsung mereka kerjakan. Artinya sudah menghemat penggunaan kertas ya Bu ya. Luar biasa Bu. Saya sangat terinspirasi dengan LKPD Canva tadi gitu ya. Sangat sederhana tapi luar biasa bisa memanfaatkan keaktifan dan keikutsertaan siswa dalam pembelajaran. Artinya mereka akan menggunakan handphonenya tadi dengan dalam pembelajaran sangat optimal sekali dan juga pembelajarannya berlangsung sangat aktif gitu, siswa langsung menyusun laporannya. Luar biasa sekali Bu Aflili Sari, Unisari gitu ya. Dengan juga dengan tadi MPI-nya yang juga berbasis Canva, saya sampai terpesona lihat tadi ada foto ibu yang bergerak-gerak mulutnya. Iya, baik Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Demikian tadi kita sudah mendengarkan paparan materi dari dua narasumber hebat kita, sahabat teknologi tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Selatan dan dari Provinsi Sumatera Barat. Kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan baik kepada Ibu Dian Anggriati atau pada Ibu Sari. Kami persilakan untuk raise hand. Untuk sesi pertama ini saya akan buka untuk 2 pertanyaan dan mohon untuk sebutkan nama dan asal serta pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan Bapak Ibu peserta webinar, boleh raise hand karena kolom chat sementara saya kunci. Baik, Bu Afili, di sini kita belum lihat ada yang mau bertanya ini. Kalau begitu saya cuma mau bertanya tadi itu waktu LKPD berarti siswa hanya diberikan link dari LKPD-nya itu, kemudian mereka langsung membuat laporannya dan itu dikumpulkan ke Ibu dalam bentuk eh, link Canva-nya juga ya Bu ya. Artinya sudah sangat menghemat penggunaan kertas ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya share daftar hadir di kolom chat. Mari silahkan yang ingin memberikan pertanyaan kepada dua narasumber hebat kita, Ibu Dian dan Ibu Sari. Saya persilakan untuk raise hand. Di sini saya masih ada Pak Hengki dari Sungai Are. Luar biasa Pak, pasti di situ sinyalnya. Ini berjuang dapat sinyal nih pasti. Bu Zara Hayati, ada Pak Bisri Hariri, senior MGMP, guru senior senior biologi. Masih ada Pak Marta di sini seperti membersamai juga Bapak Guru mata pelajaran lain yang juga bergabung di webinar pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, oke Pak Marta sudah raise hand. Oke silakan Pak Marta. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Dian dan Ibu Sari. Saya panggil nama panggilan karena eh, supaya lebih akrab seperti itu dan nanti kami tidak sungkan-sungkan untuk bertanya. Di kesempatan ini sangat menarik sekali praktek baik yang disampaikan oleh Ibu Sari dan Bu Dian tentang pembatik. Jadi pembatik itu sudah lama didengar dari Pak Randy Oktari, ini apa itu senior ya, senior pembatik.
Oku Selatan, tetapi kami hanya mendengar dan belum terlalu jauh tahu tentang pembatik. Berarti pembatik itu singkatannya pembelajaran eh, melalui teknologi ya. Tetapi tidak hanya menggunakan aplikasi pada pembatik itu, tetapi boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain untuk mendukung proses pembelajaran. Di dalam kelas kita melakukan proses pembelajaran, eh, intinya bahwa kita menginginkan kesuksesan dalam pembelajaran itu. Yang ingin saya tanyakan sama mungkin hampir mirip-mirip pertanyaan dari Bu Elia. Eh, adakah LKPD yang menarik yang mungkin anak kita itu tipenya senang dengan apa itu permainan-permainan seperti itu, permainan games terus berupa gambar-gambar, karena anak-anak sekarang kan selalu menggenggam handphone. Nah, mungkin ada LKPD yang bisa kita gunakan dan bisa juga mungkin berbagi Bapak Ibu, Bu Dian dan Bu Sari, untuk kami sebagai peserta MGMP untuk menerapkan ke murid seperti itu. Jadi mungkin izin meminta seperti itu. Jadi perwakilan dari teman-teman guru izin meminta LKPD yang menarik yang untuk kami sampaikan kepada murid seperti itu. Terima kasih. Iya, Pak Kanva nih langsung ini dia langsung to the point banget ya Pak. Pengen ATM ya Pak ya. Kan di sini kebetulan kalau Bu Sarinya kimia, kalau Bu Diannya matematika gitu ya Pak ya. Meminta contohnya nanti disesuaikan dengan mata pelajaran biologi gitu ya Bu ya Pak ya. Ya, 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 baik ya, Bu ya. Sari sama Bu Dian, boleh tanggapannya mungkin dari Bu Sari dulu. Silakan Bu Sari. Oh, baik, terima kasih Bu Eli kesempatannya. Sangat bersedia kalau saya, Pak. Jadi nanti saya bisa share LKPD yang saya buat tadi itu juga boleh. Itu adalah praktikum. Ada juga LKPD yang untuk pembelajaran, namun tidak semua materi juga bisa di LKPD-kan gitu ya, Pak ya. Seperti membuat MPI itu juga tidak semua materi bisa dijadikan ke MPI. Nah, jadi memang kita harus pilih dan harus lihat karakteristik materinya, lalu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa. Kalau untuk contoh LKPD-nya siap Pak, nanti saya kirim ke Budian link Canva-nya, biar langsung bisa edit. Mungkin demikian Bu Eli. Iya, baik. Terima kasih Bu Sares tanggapannya. Ini Ketua MGMP kami ini to the point banget langsung dia ke aksinya. Pengen nyoba nyontoh gitu ya Pak Warta ya. Pasti Pak Warta udah kepikiran nih praktikum apa yang mau diterapkan dengan LKPD-nya Bu Sari tadi. Baik Bu Dian, silakan Bu Dian. Oke, terima kasih Pak Marta Johnson. Mungkin sama seperti Ibu Aprilia atau Ibu Sari kita kenal, itu kita bisa membuat LKPD di Canva. Itu biasanya banyak template-template atau elemen-elemen yang menarik, Bapak. Jadi contohnya bisa juga melalui Quizzes, Bapak. Jadi Quizzes itu juga bisa kita buat LKPD atau kita ini ya. Gimana ini, Bu Elia? Kita berbagi ya. Ini Bu Dian, mungkin nanti kalau misalnya Bu Dian bersedia, nanti bisa dikirim contoh LKPD-nya melalui saya Oke. boleh, dari Bu Sari boleh ke Bu Dian, nanti akan saya share ke teman-teman. Kebetulan kami juga di situ ada WA untuk peserta yang hari ini mendaftar mengikuti webinar ini, Bu. Ada link WA-nya. Ya, nanti kalau Nanti misalnya saya share. nanti di-share ya, Bu. Ya, Oke, makasih nanti ya saya Bu share Dian, Bapak Ibu makasih ya. Bu Sari. Ya, oke. Jadi bisa Baik Bapak dipakai Ibu. Canva dan ya ini Bu Elia, pakai Canva dan Quizzes juga bisa itu, Pak. Iya, boleh, iya benar Bu. Jadi kalau misalnya platform kayak Canva, kayak Quizizz, terus kayak tadi apa ya, mungkin kalau yang Canva, Quizizz sudah sangat familiar ya Bu ya. Teman-teman di sini, apalagi dengan adanya akun belajar ID, kayak Canva itu udah jadi apa ya,
pilihan utama ketika membuat Utama. presentasi gitulah ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang sudah ikut calon guru pendidikan guru penggerak pasti udah biasa dengan penggunaan Canva. Quizizz juga mungkin sudah pernah menggunakan, sudah biasa menggunakan. Beberapa mungkin nanti masih akan ada pertanyaan nih tentang Geniali. Kemudian juga tadi kayak Pak Marta bertanya tentang LKPD-nya Bu Sari itu sebenarnya simple banget, tapi ternyata aktivitas siswa itu bisa sangat aktif dalam pembelajaran gitu. Semua siswa memanfaatkan handphone yang selama ini mereka pakai untuk selfie, sekarang mereka pakai untuk membuat laporan pembelajarannya gitu ya. Jadi sangat optimal sekali. Baik Bapak Ibu, saya sudah share link presensi di kolom chat. Bapak Ibu mohon diisi, kami akan tunggu pengisian link presensi ini sampai di pukul 8 besok pagi. Oke, satu lagi nih ada teman kita dari pengurus IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari SMP Negeri 1 Simpang, Ibu Yuli Fitriani yang sudah raise hand. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Elia yang baik hati dan cantik jelita. Mohon izin untuk bertanya kepada Ibu Dian. Ibu Dian, jangan pesan ya saya tanya. Ibu Dian izin bertanya Ibu, untuk Geniali aplikasi yang digunakan, mohon jelaskan dengan kami apa sih kemudahan ataupun kesulitan yang Ibu temui dalam mempraktekkan atau mengaplikasikan aplikasi tersebut ketika menggunakan membuat MPI tersebut. Terus selanjutnya mohon untuk berbagi kepada kami apa sih motivasi Ibu awalnya ketika Ibu berniat mengikuti program Pembati ini agar kami sebagai apa ya sekarang ini penonton agar termotivasi gitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Elia. Iya, makasih Bu Yuli. Ya, yang pertanyaan pertama tentang Geniali ke Bu Dian ya Bu Yuli ya. Kemudian pertanyaan kedua motivasinya apa sih ikut membatik ini untuk Bu Sari dan Bu Dian ya. Mungkin yang pertama dijawab dulu sama Bu Dian. Oke. Terima kasih Bu Yuli yang cantik. Ini adik kami di IGI ini ilmunya juga sangat mumpuni ya. Dia itu agak rendah hati di sini. Oke, karena dia di level 3 sampai di level 3 dan tidak lolos di level apa namanya level 4. Iya. Oke, keuntungan kita memakai Geniali itu Bapak Ibu sama seperti Canva, kita bisa membuat MPI, tetapi di sini keuntungan kita memakai Geniali ini adalah dia mudah untuk mengembed link-link yang ada yang kita masukkan di dalam aplikasi Geniali ini. Jadi apa yang kita tampilkan kita ambil apa namanya seperti link Canva, seperti video pembelajaran, terus apa namanya game, Quizizz di situ sangat dimudahkan Bapak Ibu. Tapi hanya sedikit tantangannya itu dia berbahasa Inggris. Jadi tidak bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Canva kan bisa kita ubah itu dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi tantangannya di situ. Cuman kita cari tahu apa arti-arti di dalam aplikasinya di situ. Ada blank, ada ini kan, ada template, ada audio itu kita pelajari Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan untuk penggunaannya untuk saat ini saya cinta dengan Geniali karena saya sudah coba untuk memakai Canva MPI-nya, tetapi itu salah satunya ke ya kekurangan Canva itu slide-nya masih bisa muncul. Jadi misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti kita berbagi dulu. Lupa saya. Oke. Kelihatan sudah Ibu Elia?
Iya Bu Dian. Ada ini ya, ada namanya. Batu Kutik atas, oke. Nah, di sini keunggulannya Bapak Ibu, kalau kita presentasikan, walaupun kita klik kanan kiri, itu tidak menuju slide yang lain, kecuali kita uh, kasih link-link hyperlinknya di sini. Ini muncul. Nah, kalau misalkan kita klik ini, baru kita pindah ke slide-nya yang baru. Kalau misalkan kanan, kiri, atas, bawah, walaupun kita klik, dia tidak berlari ke tempat yang lain, Bapak Ibu. Itu keistimewaannya. Selamat datang di Belajar Cinta Nah, Mama. jadi kita bisa memasukkan audio sama seperti Canva, Bapak Ibu, tetapi di sini keunggulannya itu tadi, dia tidak berlari ke slide yang lain, kecuali kita tombol-tombol yang kita masukkan hyperlinknya, Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Jadi keunggulannya di situ. Sebenarnya untuk kita masukkan, nah kalau misalkan Canva hanya saya pakai Bapak Ibu, kita ambil aset-asetnya saja. Jadi aset-aset dari Canva itu luar biasa, sangat bagus, template-templatenya, elemen-elemennya, jadi bisa kita masukkan atau kita taruh di Genially kita. Itu Bapak Ibu. Bukan hanya untuk MPI Bapak Ibu, di Genially itu sama seperti Quizizz. Jadi ada permainan game di sana Bapak Ibu. Kalau Canva itu tidak apa namanya? Dia tidak fokus ke gamenya Bapak Ibu ya. Cuman slide-slide yang kita tampilkan, kita buat sendiri itu. Tapi kalau misalkan Genially itu ada seperti Quizizz, dia bisa langsung kita ambil atau ATM di situ, kita apa namanya simpan dan kita edit di situ juga bisa Bapak Ibu. Itu mungkin di situ saja keunggulannya Bapak Ibu. Dan tantangannya itu tadi, dia tidak bisa bahasanya tidak bisa diubah ke dalam bentuk atau bahasa Indonesia. Itu Iya. Bapak. Iya, makasih Bu Dian. Jadi setiap aplikasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya dan semuanya saling melengkapi ya Bu ya. Ternyata walaupun Ya, Genially juga masih tetap mengambil template dari Canva gitu ya. Dan ya, apalagi sekarang ya, kalau Canva itu adalah aplikasi yang memang sangat digandrungi ya, oleh kita guru-guru gitu dan juga sangat mudah untuk dimengerti gitu ya. Sehingga penggunaannya juga pasti akan sangat mudah untuk dalam ya aplikasi mudah. pembelajaran di kelas gitu ya. Kayak tadi pembuatan LKPD ternyata siswa nggak perlu kertas langsung gitu ya Bu ya. Iya, Ya, mungkin itu kalau dari Bu Dian nih. Sekarang saya mau tanya motivasi dari Bu Sari nih. Nanti saya balik ke Bu Dian lagi. Dan saya ke Bu Sari dulu. Bu Sari nih, kalau Bu Sari kemarin kalau tidak salah sempat bercerita bahwa di tahun 2022 sempat menjadi runner up bersama Pak Randi. Nah, ini motivasi Ibu mengikuti pembatik ini apa sih Bu? Gitu ya. Kalau kayak saya nih kadang-kadang guru yang mager, guru yang nggak mau keluar dari zona nyaman. Takutnya tuh pikirannya sudah berpikir, ini bakal ribet nih, saya nggak mau lah ikut lah gitu ya. Kalau Bu Sari sendiri gimana motivasinya? Kenapa sih ikut pembatik ini sendiri Bu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Yuli ya. Jadi salah satu motivasinya itu memang karena saya senang belajar, Bapak Ibu. Jadi saya tahu bahwa di pembatik itu karena sudah pernah juga dulu, jadi saya tahu bahwa akan selalu ada keterbaruan di pembatik itu yang akan disampaikan yang kadang-kadang kita luput kalau kita belajar mandiri gitu ya. Jadi karena ini program pemerintah juga, jadi sumber dayanya juga disediakan lengkap gitu. Nah, ketika sudah sampai ke level 4 ini sudah di tahap yang seru Bapak Ibu. Jadi kapan lagi ya saya bisa bertandang berjumpa dengan Bapak Ibu semua dari Oku Selatan ini kalau bukan berkat pembatik level 4. Jadi saya diajak kolaborasi
oleh guru-guru itu langsung oke gitu. Maksud ada juga yang ngajak itu besok Bapak Ibu kalau ada kesempatan silakan gabung juga besok sore saya dengan Sekolah Indonesia Luar Negeri. Nah, itu ternyata sudah 2 tahun ini Sekolah Indonesia Luar Negeri juga diberikan kesempatan untuk ikut pembatik. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi, berjumpa teman-teman baru, bisa berbagi dengan orang-orang baru yang ternyata jauh lebih hebat tapi sangat rendah hati. Itu yang sangat saya rasakan Bapak Ibu. Jadi setiap saya jumpa orang baru itu rasanya ada ilmu baru yang juga bisa saya ambil dari mereka gitu. Jadi saya memang orang yang senang belajar dan senang kalau pengetahuan saya bertambah. Nah, jadi nanti tentu saja implikasinya bisa juga diterapkan di kelas. Kalau apa selalu dikatakan oleh Dustek ketika membuka acara bahwa menjadi Dustek itu adalah bonusnya, yang kita nikmati adalah prosesnya. Jadi mungkin itu salah satu motivasi saya Bapak Ibu. Jadi saya sangat senang berjumpa seperti ini. Yang saya rasakan selama di level 4 ini, saya tidak pernah merasa capek walaupun dari pagi saya berbagi di NGMP, siang berbagi di sini, malamnya webinar lagi, tapi tidak pernah capek karena hati saya senang gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah apa ya passionnya bahwa kita ketika menyenangi sesuatu maka kita akan melaksanakan dengan penuh kebahagiaan juga. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Iya, terima kasih Bu Sari atas motivasinya. Iya, belajar sepanjang hayat ya Bu ya. Jadi seorang guru memang dituntut untuk belajar sepanjang hayat. Dan saya juga sangat apa ya sangat apresiasi lah dengan Budian gitu ya, dengan santai kalau di sekolah ternyata bisa sampai ke level 4 luar biasa Budian. Bu Sari juga ternyata sudah pernah runner up barengan sama Mbak Randi, luar biasa sekali narasumber membersamai kita pada malam hari ini. Mohon maaf, mohon izin satu lagi nih ada rekan saya yang jauh dari ujung Oku Selatan Sungai Are. Boleh beringin ya, apa Sungai Are ya Kak Hengki, lupa. Pak Hengki, silakan Pak Sungai Hengki, Are. mungkin ada pertanyaan untuk siapa Pak Hengki, Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Engki. Yang saya hormati materinya ada Ibu Aprilisari sama Ibu apa tadi? Budian, Dan Pak juga Hengki, teman saya. Budian. Budian matematik ya. Baik, ada beberapa motivasi dan inspirasi yang sudah saya dapatkan dari yang sudah disampaikan dari Ibu Dian sama Ibu Sari. Tentunya itu sangat menarik. Cuman bukan semacam membanding-bandingkan keadaan ataupun situasi, tapi kita memang dituntut untuk belajar dan terus belajar dan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Dan salah satunya yang ingin saya tanyakan, kira-kira kalau seandainya yang tadi disampaikan oleh Ibu Aprilisari dengan metode pembelajaran yang disampaikan tadi menggunakan LKPD yang berbasis dengan menggunakan link sehingga dia terhubung dengan handphone ataupun gadget yang ada pada siswa ya. Ini mohon maaf mati lampu ini. Oke, nggak apa-apa, terdengar suara. eh jadi pertanyaannya Bu, kalau seandainya kita melibatkan siswa dengan menggunakan handphone untuk di dalam media pembelajaran, terutama LKPD yang sifatnya kita membagikan link, eh, kira-kira metode yang bisa kita gunakan kalau seandainya situasinya adalah sinyal ya kan, karena kita di sini adalah permasalahannya adalah sinyal, sehingga eh, tidak akan memungkinkan ya kan link yang kita bagikan itu akan bisa terhubung ataupun bisa terkoneksi ataupun bisa dibuka oleh siswa, sehingga permasalahan adalah siswa tidak akan bisa mempelajari materi yang kita sampaikan yang dengan menggunakan metode LKPD yang berbasis link tadi. Nah, itu. Dan kira-kira apakah di dalam praktik pembelajaran apa tadi ini Bu Elia?
pembatik ya. Di dalam Iya, Pak. pembatik kita memang dituntut harus apa namanya metode pembelajarannya kita harus melibatkan siswa itu harus menggunakan handphone seperti itu. Dan ada salah satu apa namanya mungkin bisa saya share apakah LKPD yang saya punya ini udah benar apa salah nah kayak gitu kira-kira udah benar ya syukur berarti bisa saya lanjutkan ini ya kan kalau seandainya salah karena situasi dan keadaan kita di sini tidak memungkinkan kira-kira ada nggak sarannya dari Ibu Aprili ataupun Ibu Dian. Gini loh Pak LKPD yang bagus di apa namanya di keadaan kondisi tempat kita seperti ini bisa mungkin saya bagikan saya share Ibu Elia bisa saya share nggak kira-kira? Mungkin nanti itu bisa nanti di luar forum Bapak, mungkin nanti kita Ya, tanya siap. dulu sama Bu Sari bagaimana menyikapi terhadap adanya kendala sinyal gitu ya, ketika nanti Ya, pembelajarannya mencoba menggunakan teknologi yang memang harus berbasis sinyal gitu ya Pak ya. ya mungkin itu Ya, saja Bu Elia. Terima kasih. iya, makasih Pak Hengki jauh dari ujung Oku Selatan. Baik, silakan siapa yang akan menanggapi terlebih dahulu bagaimana Ibu Sari atau Budian menyikapi nih terhadap kendala sinyal yang memang menjadi hal yang sangat umum di Oku Selatan gitu ya, karena banyak sekali daerah-daerah di Oku Selatan yang sinyalnya itu tidak terlalu bagus sehingga kalau bisa memanfaatkan teknologi yang harus terhubung dengan sinyal pasti banyak sekali kendalanya. Silakan Ibu, mungkin siapa yang akan lebih dahulu menanggapi? Boleh saya menanggapi Ibu Elia? Oke, boleh silakan Bu Dia. Mungkin saya menanggapi tentang pembatiknya Bapak Ibu ya. Pak apa tadi Pak Hengki ya? Maaf. Jadi pembatik itu bukan kita dituntut untuk anak-anak belajar pakai HP Bapak Ibu. Jadi untuk yang namanya teknologi itu bisa berupa video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita memaksakan anak menggunakan HP Bapak Ibu. Karena kita ketahui bahwa anak-anak itu memang ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu ya. Keluarganya ada yang tergolong rendah, ada yang tengah, ada yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi sepengetahuan saya dalam pembelajaran pembatik itu kita tidak harus menuntut anak-anak harus harus menggunakan apa namanya HP Bapak Ibu. Jadi kita misalkan nih tempat kita ini anak-anak yang memang kurang mampu Bapak Ibu. Jadi hanya kita yang menggunakan laptop atau HP itu bisa dikatakan berbasis TIK Bapak Ibu. Jadi anak-anak bermain dengan laptop kita, misalkan kita tampilkan di situ game berupa game. Jadi ayo anak-anak coba lihat permainan Bapak Ibu di sini. Misalkan ini pelajarannya matematika, kita lagi mengenal angka misalkan untuk anak-anak SD. Jadi misalkan silakan tekan yang mana atau tekan tombol yang mana yang merupakan jawaban dari 1 tambah 3 tambah 2 seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa kita pinta tanpa dia membawa HP. Jadi guru yang membawa media pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi yang sepengetahuan saya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak memaksa anak-anak untuk mempunyai atau memiliki HP. Seperti Iya. itu. Terima kasih Bu Dian. Berarti ada solusi lain gitu ya, walaupun anak tidak menggunakan handphonenya sendiri, juga dengan solusi yang lainnya itu menggunakan handphonenya guru gitu ya Bu ya. Mungkin dari Bu Sari ada tambahan, silakan Ibu. Ya, baik. Sebenarnya Bu Dian sudah jelas sekali gitu ya menyampaikan bahwa tidak harus selalu siswa menggunakan HP. Kalau Quizzes sendiri itu ada mode kertasnya ya, jadi kita bisa print out untuk seberapa siswa kita di kelas, kita siapkan di laptop kita soalnya, lalu nanti bisa kita memang pakai HP guru itu scan dari barcode yang dipegang siswa. Itu juga termasuk pembelajaran berbasis TIK, Bapak. Cuman kalau memang seperti LKPD yang saya buat tadi, nah tanpa memang belum mengakomodir untuk
offline. Memang Canva full online, Bapak, baik di HP maupun di laptop itu memang full online. Jadi kalau memang mau pakai Canva-nya seperti tadi itu memang harus online gitu ya, Pak. Cuman bisa juga disiasati kalau Bapaknya mau siswanya kalau punya HP tapi terkendala sinyal mungkin bisa rekam video dulu, ambil gambar dulu gitu ya. Nanti bisa suruh siswa merangkai jadi laporan praktikumnya berupa video yang diberi kalimat tambahan oleh siswa, diberi penjelasan oleh siswa. Jadi tidak harus full online. Jadi bisa juga dikreasikan siswa ini membuat laporan berupa video. Jadi siswa tidak harus online tapi cukup atau kalau tidak bisa kirim mungkin bisa lihatkan video laporan praktikumnya kepada gurunya. Tapi kalau memang suatu saat bisa sinyalnya mungkin agak lambat atau gimana tetap bisa kirim videonya gitu. Mungkin itu sedikit dari saya atau mungkin karena di sini ada duta teknologi kita, Pak Randi mungkin bisa bantu ya Bu Eli. Oke, Terima boleh, iya. kasih. Makasih Bu Sari, iya bener Bu Sari. Iya ya Bu Sari ya, ada duta teknologi yang nyempil di situ tuh lagi sibuk bikin laporan katanya. Iya Suara ya Pak Bu Randy Sari belum ya. terdengar. Bu Iya, Elia, sebenarnya benar ya Bu. Iya, iya Pak Marta. Iya benar ya Bu ya. Sari ya. Kalau bisa terkendala sinyal, mungkin boleh tetap menggunakan handphone. Nanti di saat sinyal sudah tersedia kembali, boleh nanti baru menggunakan Canva atau mungkin dibuat video dengan platform lain yang sekarang anak-anak tuh lebih canggih dibandingkan kita gurunya kadang-kadang. Pak Randi, Apa mohon Bu? maaf. Iya, Bapak Duta Teknologi Provinsi Sumatera Selatan sekaligus Ketua IGI Kabupaten Ogan Komering Selatan. Mohon tambahannya Bapak, permintaan dari Oke. Ibu dari Sumatera Barat. Saya di sini nih audiens loh. Ditodong. Jadi Pak Eki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma izin Salam. nambahan aja. Jadi Lanjut. kalau pikiran kita sempit ya rata-rata itu yang jadi masalah adalah kalau pemikiran kita sempit bahwa kita harus ada sinyal itu salah. Yang mengantarkan saya jadi duta itu dulu juga salah satu inovasi saya adalah membuat teknologi yang ramah jaringan. Kita bisa kok membuat MPI dengan PowerPoint. Saya pernah mempraktekannya dan itu yang mengantarkan saya jadi duta. Kemudian juga ada Smart Apps Creator, Bapak Bapak Ibu boleh download. Itu Bapak Ibu juga sama dengan Genially bisa dijadikan aplikasi yang namanya aplikasi apa namanya tanpa online. Jadi tidak perlu di-online kan. Nah, itu waktu itu yang mengantarkan saya jadi duta teknologi. Karena waktu itu berangkat dari situasi bahwa kita di Oku Selatan itu masalah utamanya adalah jaringan. Nanti kapan-kapan kalau ada momen saya coba ini. Dan juga masalah Canva yang mana linknya itu katanya double navigasi. Setelah saya explore lebih lanjut, saya sudah ketemu solusinya. Nanti kapan-kapan kita berbagi. Sudah kemarin pernah berbagi di kombelnya Pak Ali Maksum kemarin. Saya langsung buka rahasia. Ini Unisari juga duta Canva kayaknya belum ketemu kayaknya itu. Saya sudah ketemu nih, saya belajar dari websitenya orang luar. Kebetulan saya guru bahasa Inggris, jadi saya dengan mudah mempelajari pakai bahasa Inggris. Jadi saya bongkar ternyata oh mudah sekali. Jadi navigasinya nggak bisa lagi kayak kita klik kanan klik kiri, itu tidak bisa lagi diklik. Nah, tapi itu saya temukan setelah pengumuman 30 besar. Jadi saya itu memang karena ada yang kemarin itu aturan bahwa Canva itu bisa menjadi bumerang karena misalnya apa namanya kalau kan pakai Canva itu nilainya dikurangin. Tapi setelah saya pelajari ternyata ada kok solusinya. Bahkan Mbak Pipit sama Mbak Jihan aja mungkin belum tahu, tapi saya coba belajar dari YouTube-nya orang-orang luar dan saya ketemu caranya gimana. Nanti kapan-kapan kita berbagi di sesi yang lain. Ini sesinya Bu Dian sama Bu Sari, saya nggak mau mencampuri. Siap, Silakan siap Pak Ibu Randy. ya, yang punya Saya mau juga Makasih jadi Pak peserta di Randi. sini. besok, Pak. Silakan. Iya, nanti Bu Sari tunggu aja. Nanti kita akan lihat Pak Randi akan berbagi praktik baiknya di IGI atau mungkin di MGMP MGMP Bu, bahasa Inggris MGMP, atau biologi. Oh, nanti kita ini ya Pak MGMP Pak Marta. biologi kita undang.
Yap. Iya, makasih loh Pak Randi sudah mau bersamai di sini di tengah kesibukannya dan juga sudah memberikan tambahan tadi dari pertanyaan dari Pak Hengki. Baik Bapak Ibu, mengingat waktunya sudah molor 19 menit nih. Tadi kan sudah mulai jam 7, jam 19:10. Ini sudah jam 21:19. Saya rasa mungkin narasumber kita juga akan beristirahat, Bapak Ibu juga akan beristirahat. Kita sampai pada akhir dari acara ini, yaitu penutup dari webinar kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link presensi karena nanti link presensi ini akan menjadi dasar kami untuk mengeluarkan sertifikat dan sertifikatnya akan kami kirim paling lambat 5 hari dari hari ini. Kemudian Bapak Ibu izinkan saya untuk berpantun sedikit menutup pertemuan kita malam ini. Jakarta, ibu kota kita punya, tempat bertemu dengan teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu Cakep. semua atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata dan yang kurang berkenan. Baik, terima kasih kepada Unisari atas berbagi praktik baiknya. Semoga ketemu di lain waktu. Saya tuh pengen ngajak pakai bahasa Padang, cuman saya takut nanti salah. Terima kasih untuk Bu Dian, partner saya di segala momen di sekolah, di IG, dan di sini pun mau membersamai kami. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam webinar pada malam hari ini. Baiklah, mari bersama-sama kita tutup webinar pada malam hari ini dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mewakili segenap pengurus NGMP Biologi Organ Komering Ulu Selatan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di seri webinar selanjutnya. Semoga kita akan bisa bersama-sama lagi berbagi praktik baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Unisari. Terima Iya. kasih. Terima kasih Bu Dian. Sehat-sehat semuanya. Sukses ya untuk kalian berdua. Makasih Pak Sukses. Randi. Pak Randi, Ya, terima Pak kasih Peter Johnson. Ya, kehadirannya. sama-sama. Ya. Terima kasih sudah diundang. Bu Rita, Ellen, terima belum kasih. ngantuk. Semoga tetap bisa kontak selalu. Iya. Ibu Ellen, terima kasih ini Siap. semuanya teman-teman saya semua ini di satu kabupaten. Lain kombel aja ya Pak. Izin Lim. Ngopi dak Jo. Iya Pak Randi. Siap. Ya, Kita izin bermain. live ya Bapak Ibu. Ya Bu, terima kasih. Ya, Silakan terima Bu. kasih juga kesempatannya. Terima kasih banyak Uni. Sama-sama. Caknya anu orang awak. Rancak mana?